أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير البرية وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى قيام الساعة. أما بعد، jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita di malam Jumat, malam yang penuh dengan keberkahan, memperbanyak selawat, baca surat Al-Kahfi, dan juga banyak istighfar, dan mudah-mudahan dengan kita mengaji kitab Al-Hikam, kita semakin lembut hatinya untuk terus mengingat Allah dan semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Bapak-bapak, kalau ada pertanyaan pada diri kita di malam hari ini, andai kata Allah mengambil kita malam hari ini, apa yang sudah kita siapkan? Pertanyaan ini menggetarkan hati, dan pertanyaan inilah yang sering dilupakan orang. Banyak orang menumpuk harta, menaiki jabatan, senang dengan popularitas, tapi dia lupa bahwa semuanya itu akan berakhir. Tidak belajar dari kehidupan dunia ini bahwa Allah tidak pernah menciptakan yang ada di dunia ini kekal, melainkan akan fana. Ada gunung, lautan, bintang, matahari, bahkan langit. Allah nyatakan yauma nabis sama katoi sijili ilmu. Hari kami gulung langit itu seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Subhanallah. Langit yang dilihat oleh mata kita besar ternyata sangat kecil, dan itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat dalam kehidupan dunia ini yang kecil menjadi dewasa, yang muda menjadi tua. Kesehatan mulai berkurang. Rumah yang dibangun yang awalnya megah, kemudian sekarang semakin berkurang terus. Itulah dunia, tidak pernah ada yang kekal kecuali semuanya mengalami perubahan, dan ujungnya adalah kehancuran, robohnya bangunan yang ada pada dunia ini, dan kenikmatan-kenikmatannya pun itu akan dilenyapkan. Inilah pesan Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam ala Ta'iyah. Beliau menyatakan wa annahu la budda li bana'i hadzal wujud, li bina'i hadzal wujud an tanhadima da'aimu wa an tuslaba karoim. Pasti bangunan wujud ini antan hadima da'aimu itu akan hancur sendi-sendinya. Da'aim itu sendi, arkan,
Wa antus laba karoimu, kenikmatan-kenikmatannya pun, keindahan-keindahannya itu akan hilang. Jadi semuanya yang ada di dunia ini pasti akan hancur. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan hancur, fan. Yang tetap itu hanya Tuhanmu yang memiliki kebesaran lagi kemuliaan. Jadi mustahil dunia ini akan kekal. Tapi banyak orang yang hatinya melekat dengan dunia. Banyak orang terpaut dengan dunia sehingga yang ada adalah raghaib, cinta pada dunia. Dunia ada bukan untuk masuk ke hati kita. Dunia ini tempat persinggahan. Bagaikan orang yang singgah di salah satu stasiun atau terminal, maka dia tidak sibuk membangun persinggahan. Tapi yang lebih dia sibukkan adalah bagaimana mempersiapkan perjalanan yang panjang. Kenapa Sayyidina Athaillah mengatakan ini? Banyak orang yang hatinya itu melekat pada dunia, melekat pada sesuatu, padahal dunia dan sesuatu itu akan meninggalkan dia atau dia yang akan meninggalkan dunia atau sesuatu itu. Dinyatakan antuzala anhu au yuzala anha, bahwa kamu akan meninggalkan dunia ini, meninggalkan wujud sesuatu itu, atau dunia ini yang akan meninggalkan kamu. Sesuatu itu. Betapa banyak orang yang cinta pada harta luar biasa, sampai kecium oleh KPK hanya karena jabatan, padahal ada batasnya, tidak pernah akan langgeng. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan aksiru dzikra hadhimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyak mengingat kelezatan, penghancur kelezatan. Apa itu? Kematian. Perintahnya aksiru, perbanyak. Karena siapapun yang mengingat kematian, maka dia akan mengingat bahwa semua yang ada ini adalah akan ditinggalkan oleh diri. Maka semuanya itu tidak akan menjadi penghalang bagi dirinya untuk dekat dengan Allah. Bahkan semua yang ada ini adalah mati yang menjadi kendaraan menuju Allah. Orang cinta pada anak, cinta pada pasangan, sebagaimana Nabi Ibrahim AS diuji cintanya oleh Allah agar menyembelih putra. Kita tidak diperintahkan untuk menyembelih anak kita, tapi yang diperintahkan adalah menyembelih cinta kita. Karena ini semua adalah titipan, maka setiap titipan pasti akan kembali kepada yang menitipkannya, yakni Allah Subhanahu. Selama ini mungkin manusia banyak mengingat Allah itu kayak person.
Sehingga ketika sholat menghadap Allah seakan-akan ada di depan atau ada di atas. Pada langit itu digulung seperti menggulung kertas, lembaran-lembaran kertas. Artinya betapa yang besar itu menjadi kecil di hadapan Allah karena memang ini ciptaan. Semua ciptaannya itu akan hancur dulu. Allah sengaja menciptakan ciptaan ini untuk manusia, agar manusia mengendarai ciptaannya ini menuju penciptanya, yakni Allah. Tapi banyak orang yang tersangkut dengan ciptaannya. Harta itu anugerah Allah, jabatan itu titipan Allah, keluarga itu adalah titipan Allah. Tapi kenapa banyak orang yang melekat tersangkut hati? Kita belajar hikam sedikit demi sedikit untuk melepaskan keterikatan kita kepada sesuatu yang tidak kekal, melepaskan kemelekatan kita pada sesuatu yang akan hancur, yang akan berubah, yang akan hilang. Karena Sayyidina Athaillah menyatakan bahwa alam ini, sesuatu yang ada itu adalah pasti hancur. In hadam da'aimu, kesenangan-kesenangannya pun tuslala akan sirna, akan hilang. Sejauh mana sih kenikmatan dunia ini? Orang makan durian enak sampai tenggorokan ini saja, selebihnya sudah lewat. Makan sate, ini yang disebut kedoyan-kedoyan. Kenikmatan itu kemudian akan sirna. Ini perlu terus ditubuhkan pada kita, agar kemudian kita ingat, oh iya, bahwa semuanya ini akan sirna, akan hancur. Lihat sekitar kita, masjid yang tadinya mewah, tadinya indah, lama-lama akan jadi busa dan sekarang direnovasi. Tidak ada di dunia ini yang tidak mengalami perubahan. Ujungnya adalah kehancuran, kecuali yang baqo, yang langgeng, yang abadi itu adalah Allah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Kenapa ini sangat penting? Agar kemudian kita betul-betul menjadi orang yang zuhud. Zuhud itu adalah orang yang tidak pernah memasukkan dunia itu pada hati. Bukan benci dunia, tapi dunia ada di tangan, bukan di hati. Karena hati ini pelabuhannya hanya Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sehingga siapapun yang melekat dengan sesuatu yang ada di dunia ini merasa senang, maka dia akan kecewa. Dan siapa yang lebih memperbanyak kesenangannya dengan dunia, maka banyak pula penderitaan. Sehingga sedikitkan rasa senangmu dengan dunia, maka sedikit pula rasa sedih. Saya kalau punya ini, punya itu, wah, betapa senang. Semakin banyak keinginan senang dengan dunia, maka semakin banyak juga kesedihan yang mengikuti. Kenapa? Karena yang disenanginya itu akan hancur, akan sirna. Atau dirinya yang mendahului yang disenanginya.
Kayak itu jangan sendiri kita kemudian oh iya titipan. Cuma jangan ngomong di rumah, mama ini titipan. Apa maksudnya? Nanti salah sangka itu istri ya. Iya maksudnya bapak ini akan menjaga mama agar kemudian terhindar dari sesuatu yang mencelakai mama di akhirat nanti. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Pemimpin rumah tangga itu harus menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka, dari sesuatu yang akan menghancurkan dia, dari sesuatu yang akan membuat dia menderita. Khalidina fiha abad, selama-lamanya. Maka orang tidak sedih dengan adanya kurang. Oh saat ini sudah tua. Gak ada orang yang tua kemudian pakai baju SMA kayak waktu SMA. Gak ada. Masa tua tetap tua, tidak bisa dibohongi. Sudah ada tanda-tanda keriput, sudah menua wajahnya, sudah beruban kepala. Ini tanda bahwa kita menua. Sudah berubah yang kita lihat saja. Belajar dari ayat-ayat Allah itu, tanda-tanda kebesaran Allah. Sehingga engkau tidak merasa kecewa ketika ditinggalkan sesuatu. Selagi kita ini masih berpegang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabit qalbi ala dinik, sabit qalbi ala ta'atik. Dia muqallibal qulub, duhai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami pada agama. Teguhkan hatiku ini untuk selalu taat kepada Engkau. Semuanya akan sirna, akan binasa semuanya. Maka orang yang berakal, fal akil man kana bima huwa aqwa afrahu minhu bima huwa yafna qad asraqa nuruhu wa dhaharat tabashiru. Orang yang berakal, ini akalnya waras, akalnya memikirkan, hatinya menyaksikan. Yakni orang yang lebih senang terhadap sesuatu yang kekal daripada sesuatu yang fana, yang hancur. Uang 5.000 perak, 100.000 rupiah ke masjid kekal. Apa aja akan ditemukan oleh kita nanti di akhirat. Seberapapun seseorang memberi infak terhadap masjid ini, kesungguhan niatnya, ketulusannya, maka sebegitulah Allah kasih. Akan ditemukan. Sehingga ada orang kaget, ini apa? Ini pahala kesabaran ketika menunggu-nunggu doa yang memang kami tangguhkan sampai akhirat. Inilah balasan. Ketika mereka tahu balasan yang seperti itu, ya Allah, kenapa doa saya tidak ditangguhkan semua? Sehingga saya melihat ini semakin besar. Namun banyak manusia yang pengen buru-buru doanya dikabul. Jadi manusia itu kalau belum melihat nyata itu tidak percaya. Karena itu iman itu adalah yu'minuna bil. Allah tidak kelihatan dengan mata kepala, tapi diyakini dengan hati. Keyakinannya seperti melihat dengan mata kepala, seakan-akan.
bahwa kita sedang diawasi oleh Allah, sedang dilihat oleh Allah. Seakan-akan mata kita melihat Allah, seakan-akan bahwa kita dideteksi oleh Allah seperti deteksi mata yang melihat CCTV. Maka dia hidupnya adalah hati-hati orang yang seperti ini. Dia lebih senang sehingga ketika musibah datang pun yang kelihatannya menurut Allah, Bapak kok senang aja ya, tenang, padahal harta Bapak itu habis. Apa jawabnya? Alhamdulillah. Tidak mudah seperti diucapkan begini. Dulu saya tidak punya apa-apa, lalu Allah ngasih apa-apa, sehingga saya punya apa-apa. Lalu apa-apanya diambil kembali oleh yang memberi. Seperti seorang sahabat ketika kematian anaknya, saya lupa, seorang perempuan, sementara suaminya sedang berada di perantauan. Saat itu belum ada teknologi, kirim surat bahwa anak kita sakit. Ternyata pas datang suaminya, si istri sengaja memakai pakaian yang menjadikan seorang suami yang sudah lama tidak bertemu istrinya itu akan melupakan pertanyaan tentang anaknya. Meskipun pas datang memang tanya tentang anaknya, bagaimana anak kita. Alhamdulillah sekarang sudah lebih baik. Ternyata anaknya wafat. Dijawab seperti itu oleh istrinya. Suaminya melakukan hubungan suami istri, dan ketika malam itu pula istrinya bertanya kepada suaminya, "Wahai suami," kalau orang Cirebon kan, ada tetangga yang dititipi sesuatu oleh orang lain, ketika mau diambil dia marah-marah. Itu tetangga enggak benar, wong itu titipan dia, mau diambil oleh pemiliknya malah dia marah-marah. Akan anak kita titipan dari Allah, sudah diambil oleh suaminya. Tadi marah sama tetangganya, maka mustahil sekarang marah di dirinya sendiri. Dasar. Akhirnya lapor kepada Rasul. Kata Rasul, ini diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tidak seperti itulah. Tapi kita harus bahagia dengan apa yang akan melanggengkan kita. Karena kata Sayyidina Athaillah, qad asyraqan nur wa zahar tabashiru. Siapa yang senang dengan yang kekal daripada yang hancur, yang fana, maka sungguh cahayanya telah bersinar, kegembiraannya telah nampak. Farihal abdu bil asyail faniyah wa mujibun lisyadat fi hammi wa qawmihi idza faqdah. Siapapun yang senang dengan sesuatu yang fana, yang hancur, maka meniscayakan tambahnya rasa sedih, rasa galau dia ketika sesuatu itu hilang.
Qala Sayyidi Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu man fariha bi ghairi mafruhun bi istajlaba huzna wa qida'ala. Beliau berkata, ulama Sahal bin Abdullah Al-Tusani, seorang wali, siapa yang senang dengan selain Allah, maka itu akan menarik rasa sedih, husn. Liyakilla ma tafrahu bihi yakilla ma tahzanu alaih. Ini di hikmah yang sebelumnya. Zaid bin Athaillah pernah menyatakan, sedikitkan rasa senang, maka sedikit pula rasa sedih. Jadi rasa senangmu terhadap dunia, di mana dunia ini akan hancur, dunia ini akan sirna. Kita tidak sedih ketika kita kondisinya semakin kurang sehat, misalnya karena usia lanjut. Jangan sedih, aduh, saya pengen muda lagi. Maaf yang sudah tua, bukan berarti mungkin juga tidak mengalami. Karena akan tambah rasa kesedihan. Jadi sedikitkan rasa senangmu dengan sesuatu selain Allah, maka sedikit pula rasa sedih atasnya. Tidak merasa kehilangan. Fal aqil la yafrahu bidzalik. Orang yang berakal tidak senang dengan yang akan hancur, yang akan sirna. Wala yuhibbuhu, dan dia tidak mencintainya. Bal yukrihu, tapi dia tidak menyenangi. Dalam arti dunia yang fana ini tidak disenangi. Tapi dunia yang mengantarkan dia menuju Allah, malah dia bersegera musyawarah, beramal dengan harta untuk infak, sedekah, renovasi masjid, segera. Senangnya di situ dengan yang apa? Bukan senangnya al-haqumut takasur, melalaikan kalian semua at-takasur, menumpuk harta kekayaan. At-takasur. Jamaah yang dirahmati Allah, wa innama yakunu farquhu bil umuril baqiyah. Orang yang berakal sehat senangnya itu dengan urusan-urusan yang langgeng, allati la tafna, yang tidak akan fana, yang tidak akan sirna hancur. Qad asyraqa nuru dzalik fi qalbih, sungguh telah bersinar cahaya di hatinya dengan senangnya terhadap yang baqo, senang dengan amal soleh, senang dengan sedekah jariyah, senang dengan mau berbagi ikhlas karena Allah. Maka ini bercahaya, bersinar cahaya kesenangannya itu di hatinya. Wa zaharat tabasyiru ala wajhi, nampak kebahagiaannya itu di mukanya. Mubasyiran, wujuhu yawma idzin apa? Nadhira ila rabbiha. Ada mubasyiran, nanti ada orang merasa senang. Wabashir syabirin, berikan kabar gembira. Tabasyiru ala wajhihi wa israqun nur wa zuhurut tabasir, nataiju tahaqquqihi fi maqamis syukti. Bersinarnya cahaya dan nampaknya senang di mukanya, gembira di mukanya. Ini adalah hasil dari mapannya dia di dalam maqam zuhud, yakni hanya cinta Allah, dunia ada di tangannya. Ketika sedekah itu tidak manyun, tapi senang. Berarti hatinya bercahaya, tandanya kemudian wajahnya gembira.
Alhamdulillah, tidak merasa kehilangan, tapi bahkan dia menabung sesuatu yang akan dia temui kekal nanti insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang membantu orang lain, sedih ketika dia memperlakukan buruk terhadap orang lain, terhadap keluarganya, terhadap pasangannya. Astagfirullah. Sehingga sedihnya seorang yang berakal itu sedih karena dia tidak senang terhadap sesuatu yang kekal. Pada yang kekal dia gembira, pada sesuatu yang fana dia sedih. Sehingga jadikan yang fana ini menjadi abadi. Dalam arti melekat amal soleh kita ini akan kita temukan nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makom zuhud. Zuhud itu bukan benci terhadap dunia, tapi tidak menempatkan dunia di hati. Kenapa? Karena Allah ciptakan dunia ini adalah untuk ladang akhir. Bagaimana orang sampai bahagia di surganya Allah kalau dia tidak menunggangi dunia ini? Ditunggangi agar sampai ke surganya Allah, bukan ditunggangi oleh dunia. Apa sih ditunggangi? Kursi ini diduduki, jangan sampai jabatan menduduki. Jabatan itu diduduki, bahwa ada batas. Seperti yang kemarin saya nyatakan, orang mau pensiun bersungut-sungut. Terbukti banyak yang pensiun senang, alhamdulillah. Ini mayoritas sudah pensiun, alhamdulillah. Belajar, pengennya kekal terus. Ya. Makanya kenapa pegawai negeri ada batasan? Pengennya seumur-umur. Lagi kerja saja itu ada sudah tidak, bukan hanya pegawai negeri. Ini tidak layak misalnya di perusahaan, ataupun keluarganya sudah bapak sudah tua. Kami sebagai anak-anak yang akan membiayai bapak, sudah bapak mau bolak-balik saja ke masjid, ngaji, zikir. Ini saya tanggung. Itu namanya tajrid. Jadi ditanggung oleh anak-anak. Ketika ditanggung, malulah padahal ditanggung. Jangan masuk makom asbab sebab. Saya ngojek aja lah malu, udah tua ngojek jatuh. Padahal anaknya sudah atau dia, saya pengen seperti orang itu masih bisnisnya. Padahal Allah mendudukkan orang itu pada posisi tajrid, artinya posisi yang memang sudah dijamin oleh keluarganya. Dia tidak usah melakukan sebab-sebab. Berbeda dengan orang yang berada di makom asbab sebab, yakni untuk menafkahi keluarganya. Ini makom asbab, dia harus berusaha. Tapi kalau dia sudah dijamin oleh anak-anaknya, maka itu makomnya makom tajrid. Ada di hikmah yang kedua, nanti kita akan kaji ketika kita mengulang kalau sudah hatam kitab Al-Ikamalah. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi ada dua hikmah malam hari ini. Pertama, menegaskan bahwa yang ada ini apapun itu pasti hancur, akan lenyap kenikmatan. Allah menjadikan semuanya ini fana untuk menunjukkan yang bako, yang kekal itu hanya Allah. Karena itu orang yang berakal sehat, dia tidak senang dengan yang fana, yang hancur, tapi
tapi dia senangnya dengan yang pokok, yang amal kebaikan, amal soleh di keluarga kita, dengan tetangga kita, dengan masjid kita, lewat infak sedekah meskipun seberapanya insya Allah, atau kita mengajak orang untuk sedekah ke masjid, insya Allah pahalanya sama. Ketika kita belum sanggup, saya ajak teman siapapun, ini wilayah kita wilayah usaha, niatkan karena nanti yang menggerakkan Allah bukan kita. Jangan salah lagi, nanti bangga lihat kalau tidak saya ajak, tidak nyumbang, memang dirinya yang memberikan petunjuk orang untuk mudah sedekah. Allah yang ngasih petunjuk. Cuma memang Allah tunjuk wasilahnya lewat orang ini, sehingga orang itu pun terima kasih. Jadi tidak merasa kehilangan. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan betul-betul cahaya yang ada di hati kita ini menampakkan bersinarnya, akhirnya kelihatan di muka kita. Sholat itu gembira, jangan ngaji itu senang, jangan ngantuk. Karena ini nanti akan kita dapatkan pahalanya di sisi Allah. Langgeng. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.